Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pagi ini kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita sebelumnya menyatukan hati kita, berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Tata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, penjagaan-Mu dalam istirahat kami satu malam penuh. Dan hari ini Tuhan juga berikan hari yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Bilang Engkau yang berbicara dalam setiap hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Agar Engkau yang berkuasa dalam hati kami. Agar apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, dan apa yang kami lakukan Bapak, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, memberikan mereka juga kesabaran. Juga rekan-rekan kami yang mengalami persoalan pergumulan hidup, pertarungan hidup, pertandingan hidup yang berat. Tuhanlah yang memberikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ever onward, never retreat. Ever onward, never retreat. Itu adalah judul dari renungan pagi kita, dan landasan firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, yang kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saya akan bacakan lagi 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 19. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu maraton
lomba yang paling ekstrim di dunia. Tahun 86 lomba itu diselenggarakan selama 6 hari. Dan jarak tempuhnya hampir 254 km melalui padang gurun Meksiko. Setiap peserta harus membawa perlengkapan sendiri yang mereka butuhkan selama lomba, yang ditaruh dalam ransel mereka seperti makanan, pakaian, peralatan medis, kantong tidur, dan lain-lain. Sedangkan air minum dijatah hanya 9 liter per hari. Dalam pertandingan banyak hal yang tidak menyenangkan. Harus lari di siang hari yang terik, di mana suhu bisa mencapai 50 derajat, dan pada malam hari mencapai 5 derajat Celcius. Kaki para pelari banyak yang melepuh di padang pasir yang panas, atau menyebabkan trauma berat jika tidak menggunakan peralatan yang tepat. Tentunya semua ini menurunkan mental peserta. Walaupun mereka ingin tetap melanjutkan pertandingan hingga tiba sebagai pemenang di garis akhir, mereka harus berjuang. Hanya orang-orang yang berfokus untuk menang, memiliki kecepatan yang stabil, dan menjaga stamina tubuh tetap fit, yang akan sampai di garis akhir sebagai pemenang. Selain itu juga diperlukan disiplin diri, tekad, serta kemauan yang kuat untuk mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keteguhan hati, perjuangan, dan kefokusan pada kemenangan yang dimiliki atlet maraton D11 yang tadi, ini juga harus dimiliki oleh orang-orang percaya yang sedang bertanding dalam pertandingan iman di bumi ini, yang sedang bertanding dalam pergumulan kehidupan di bumi ini. Bumi adalah padang gurun kehidupan yang harus kita taklukkan supaya kita bisa menjadi pemenang saat kita sampai di garis akhir kehidupan nanti. Ever onward, never retreat, atau selalu maju, pantang mundur. Itulah semboyan yang harus diusung orang percaya dalam menjalani pertandingan iman di bumi ini. Orang percaya harus terus berjuang melawan keinginan-keinginan daging di dunia ini, rasa pengasihan diri sendiri di dunia ini, dan menanggalkan dosa yang merintangi langkah mereka untuk terus bertanding hingga sampai di garis akhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk dapat terus bertahan dalam perlombaan dengan semangat yang tinggi, arahkanlah mata iman kita kepada hadiah yang Tuhan sediakan bagi pemenang pertandingan iman. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13-14. Hadiah ini akan dianugerahkan Tuhan tak kala anak domba alam menjemput kita di awan-awan nan permai, dan kita terus ever onward, never retreat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolong aku dalam menjalankan pertandingan iman di bumi ini. Tolong aku Tuhan dalam pertandingan pergumulan di bumi ini, di dunia ini. Biarlah aku mengerjakan keselamatan dengan menjadi pelaku firman-Mu, tetap setia, maju terus dalam Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Medali surgawi hanya dianugerahkan kepada para pelari yang tekun berlari hingga garis akhir. Selamat pagi. Selamat berkarya, selamat melangkah dalam hari yang baru. Tuhan memberkatimu. Amin.